Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, adalah Senin yang pertama di bulan Desember, tanggal 4 Desember 2023. Kita bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita hidup memasuki di bulan Desember, tanggal 4 Desember. Ini anugerah Tuhan. Jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini kebaikan Tuhan. Padahal banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita kerjakan banyak kekurangan kita. Tapi karena kasih-Nya Tuhan luar biasa, kebaikan dari Tuhan. Sungguh. Oleh karena itu mari kita sampai kapanpun tidak bisa membalas akan kasih kebaikan Tuhan. Tapi mari kita belajar dari saat ini untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita pagi ini akan melangsungkan pembacaan Alkitab supaya selesai pasal 24 yang berkaitan dengan lanjutan Ribka dipinang oleh Ishak. Luar biasa rencana Tuhan. Setiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami menyanyikan sebuah pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Dalam Ayub 8, Ayub pasal 8 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Kita yakin Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku yakin
Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Tuhan sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Amin, haleluya. Pagi ini ya Bapa, ku mau baca firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kehidupan. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua kesalahanku dan kilafku. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, pagi ini kami membaca firman-Mu. Lanjutan Ribka dipinang oleh Ishak. Semua ada rencana Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Biar ku jauh dari dunia, tapi semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Biar melalui firman-firman yang kita dengar dan kita baca dan kita hayati dan kita lakukan. Firman Tuhan berkata dalam Ayub pasal 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah haknya. Jikalau kita bersih dan jujur, mari kita takut akan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Jangan cinta dunia tidak berkenan sama Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan katakan ya, dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16, 17. Ya, dikatakan surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16, 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak di dalam orang itu. Oh, oleh itu mari tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Jangan sampai dunia ini mendominasi dalam setiap kita, sehingga kita lebih cinta dunia daripada Tuhan. Ini maksud Tuhan, tidak boleh saudara. Ya, ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu yang pertama keinginan daging, kedua dan keinginan mata, yang ketiga serta keangkuhan hidup, bukankah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Coba ini, ada 3 hal penting. Orang yang cinta dunia, dia akan ngikutin keinginan daging dan angkuh sombong, ya. Dan apa? Keinginan mata, berbuat dosa. Kecenderungan bisa jatuh di dalam dosa. Karena dunia, kata firman Tuhan ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita mau cinta firman Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan seperti Ishak, Abraham, ya. Supaya Ishak ini anaknya yang dicintainya mendapatkan seorang calon istri yang datang dari Tuhan dengan berdoa. Lanjutan kita baca sebagai episode yang terakhir tentang Ishak meminang Ribka. Pasal 24 Kejadian ayat 28 sampai 67. Demikian firman Tuhan. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya, ya. Gadis itu siapa? Ribka, ya. Ribka mempunyai saudara Laban laki-laki. Mempunyai saudara laki-laki namanya Laban, saudara. Jadi kalau Laban itu, ya, saudara daripada Ribka, ya. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air. Jadi Ribka cerita kepada Laban, ya, orang itu siapa itu? Yaitu hamba daripada Abraham yang diutus oleh Abraham untuk mendapatkan Ribka, ya, untuk dijodohkan dengan Ishak, ya. Ayat 31, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk untamu. Wah, begitu baik saudara. Respon daripada keluarga Ribka, ya. Laban keluar langsung meresponi, dia menyambut tamunya, hambanya Abraham dengan sangat baik, supaya welcome kepada rumah daripada
Ribka Laban. Ayat 32. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkata orang itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan ya. Jadi hamba daripada Abraham disediakan makanan, tapi dia tidak mau makan dulu. Dia akan informasi pesan dari Abraham akan disampaikan, termasuk apa yang dialami dari Tuhan. Terus berikutnya ayat 34. Lalu berkata Leah, aku ini hamba Abraham. Nah ini hamba Abraham ya. Ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Wah, dia bersaksi saudara bahwa tuannya Abraham itu sangat kaya, diberkati. Ini puji Tuhan. Kalau kita punya pembantu hamba seperti yang cinta Tuhan, wah luar biasa, diberkati. So. Hamba diberkati karena punya Abraham, diberkati karena punya hamba yang juga cinta Tuhan. Terbukti dia cerita kepada keluarga dari Laban, cerita kepada keluarga Ribka. Semuanya tentang Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberkati berarti menomor satukan Tuhan. Kalau nomor satu Tuhan, beda saudara. Maka hidup kita harus cinta Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati sama. Ini dilihat sama Tuhan saudara. Jadi dia bukan cerita kedagingan. Tapi cerita tentang Tuhan yang sudah memberkati Abraham. Dan lanjutan 36. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu, kepadanya telah diberikan tuanku segala harta milik. Wah, dia cerita semuanya saudara. Cerita Abraham, cerita Sarah almarhum yang sudah mati, dan Ishak sebagai pewaris yang sangat diberkati Tuhan ya. Ya, bagus ini hamba yang bagus saudara. Ayat 37. Tuanku telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanan yang negerinya kudiami. Wah, dia cerita bersaksi bahwa Abraham memerintahkan kepada hambanya itu, jangan ambil seorang calon istri perempuan dari Kanaan. Dia ceritanya. Ayat 38. Tapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagian. Harus mengambil orang keluarga. Saudara ya, memang ini tradisi orang Yahudi, tradisi orang Ibrani. Abraham ini orang Ibrani kan, dari keturunan Ibrani ya. Mereka tradisi mengambil semua dari pihak keluarga. So, jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan tidak mau mengikuti aku, tapi katanya kepadaku, Tuhan yang di depannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalanan berhasil sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumahku. Wah, coba andalkan Tuhan. Dia cerita bahwa bosnya tuannya Abraham selalu bicara tentang Tuhan. Tuhan yang menentukan semuanya. Tuhan yang menentukan arah langkah hidupnya. Karena tertulis saudara, di dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24 demikian firman Tuhan. Saya mau baca ya. Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24 demikian firman Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Enggak tahu kita saudara. Apa yang terjadi masa yang datang tidak tahu. Tapi satu kita tahu, kalau Tuhan sendiri akan menyertai kita, baru Tuhan campur tangan. Oleh karena itu mari lanjutan saya mau baca. Ayat 41. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai kepada matahari tadi, lalu kataku, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalananku yang kutempuh itu. Di sini aku berdiri dekat mata air, kiranya terjadi begini apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku ini minum air sedikit dari bujungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak Tuhan. Jadi bersaksi lah. Hamba ini bersaksi, semuanya sudah dia doakan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkannya, dan ternyata dikabulkan. Untuk berikutnya saya baca ayat 45. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas baunya dan turun ke mata air itu, lalu meminum air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Wah, dia bersaksi luar biasa. Ternyata dari doa dijawab sama Tuhan ya. Tahu Ribka datang, dia bilang itu. Terus berikutnya, segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas baunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta itu juga diberinya minum. Oh, dia bersaksi ketemu dengan Ribka setelah dengan doa. Ternyata Tuhan jawab.
Ribka begitu baik. Dia memberikan minum sampai kepada unta-untanya. Cocok. Saya yakin hambanya kaget, saudara. Ternyata apa yang dia doakan terkabul. Ini penting. Ya, belajar kita selalu apapun masalah pergumulan kita bawa di dalam doa, maka Tuhan akan mendengar doa kita, mengabulkannya. Ayat 47, sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuil, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Langsung begitu dia cita Ribka, anak daripada Nahor, cucu, saudara, cucu ya. Jadi langsung hambanya nih memberikan anting-anting ya. Berikutnya, kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukan kepadaku, dan jika tidak, beritahukan juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuil menjawab, semuanya ini datangnya daripada Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Oh, dahsyat, saudara. Ternyata Abraham cinta Tuhan. Hambanya mengandalkan Tuhan dan berjumpa dengan keluarga Ribka Laban yang juga Tuhan. Jadi semua responnya Tuhan. Ternyata ini respon Laban dan Betuil. Ayat 50, semuanya datang dari Tuhan. Kita bahagia, saudara, kalau kita punya keluarga semua cinta Tuhan, maka Tuhan atur, terjamin segala-galanya, saudara ya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 52, ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran. Dan saudara-saudara, mengeluarkan emas, perak, semua pakaian kebesaran, memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Luar biasa. Ini kesaksian yang begitu indah, saudara. Sudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskan aku pulang kepada tuanku. Tapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkan anak gadis itu tinggal pada kami bareng 10 lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tanahku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Jadi hambanya nih buru-buru, saudara, karena Tuhan sudah buka jalan. Seperti dengan pujian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dan ternyata Tuhan sudah buka jalan. Segera pulang, saudara ya, karena ditunggu Abraham tentunya. Ayat 57, kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang itu? Jawabnya, mau. Dahsyat, saudara, luar biasa. Kalau memang Tuhan sudah buka jalan, lancar. Ribka ditanya, mau nggak ikut? Mau, katanya. Luar biasa, ini jalan Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikian hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari unta. Dahsyat, saudara. Disambut oleh Ishak, ternyata perjumpaan yang begitu indah Ishak dan Ribka karena disertai Tuhan. Berikutnya, saudara, ayat 65, katanya kepada hamba itu, siapakah laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah Tuanku. Lalu Ribka mengambil telkungnya dan bertelkung ia. Ayat 66, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukan. Ayat 67 yang terakhir, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, demikian ia diburukan setelah ibunya meninggal. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa, begitu indah. Satu pasal penuh kita sudah baca, Kejadian pasal 24 dari ayat 1 sampai 67, tentang perjumpaan Ishak dan Ribka karena disertai Tuhan. Ini penting. Sepanjang ayat semua andalkan Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kita. Kalau kita melangkah bersama Yesus, kata firman Tuhan dalam Ayub 8 ayat 6, jika engkau bersih dan jujur,
Serahkan semua kepada tangan Tuhan. Tuhan kan tolong kita, Tuhan kan berkati. Ternyata terbukti, saudara. Saya kasih ayat terakhir di dalam Mazmur 37 ayat 5. Ini penting supaya kita sadari, segala sesuatu kita andalkan Tuhan Yesus. Kalau andalkan Tuhan Yesus, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan kan bertindak, saudara. Saya mau baca Mazmur 37 ayat 5. 37 ayat 5, saudara. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Perjalanan Abraham, hambanya semua, melangkah dengan iman, berserah total kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berserah, maka Tuhan bertindak. Langsung dipertemukan dengan Tuhan. Begitu indah perjalanan, karena ada Yesus bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, Tuhan pasti buka jalan. Dan ternyata Tuhan sudah buka jalan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan. Ishak berjumpa dengan Ribka karena Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, tahu Tuhan sudah buka jalan. Mari, mungkin di antara saudara punya masalah, mungkin ada pergumulan hidup, mungkin seberat apapun masalah, percaya bahwa bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia sanggup memberkati kita, asal kita berserah total kepada Tuhan. Seperti Abraham, hambanya, Ishak, Ribka, semua keluarga dari Ribka Laban mengandalkan Tuhan. Semua kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati semua. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Doa saya menyertai Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga diberkati, pekerjaan, pelayanan, semua diberkati. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, maka percaya Tuhan akan bertindak dan Tuhan sudah buka jalan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.